di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita semuanya berusaha keras untuk terus mentaladani beliau, karena hanya dengan demikian kelak kita berharap diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Hatta, alhamdulillah matur nuwun sudah hadir di tengah-tengah kita kembali. Kemudian tuan rumah Bu Herni, Pak Han dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan kita tempat yang nyaman menikah untuk bisa menuntut ilmu gitu ya, di majelis ilmu bertolabul ilmi ini. Semoga menjadi tempat yang senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kami banggakan, yang kami hormati, yang kami sayangi karena Allah, para bunda-bunda yang senantiasa istiqomah untuk hadir di majelis ilmu ini. Semoga senantiasa mendapatkan benar-benar ilmu yang bermanfaat, yang kemudian menjadi bekal dalam keseharian dan kelak menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu, alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama mengikuti pengajian rutin ya, Majelis Istiqomah Lintasan bersama Lumbung Kebaikan, yang nanti monggo silakan disimak dengan baik-baik, dicatat materinya yang penting. Sebelumnya sedikit informasi yang ingin kami sampaikan adalah sebentar lagi kita masuki bulan Ramadan ya. Jadi insya Allah infak sedekah panjenengan semuanya yang hari ini mulai terhimpun, yang jenengan amanahkan kepada Lumbung Kebaikan, nanti dipergunakannya, diperuntukannya untuk program-program Ramadan begitu. Jadi monggo kita lebih bersemangat lagi untuk menyisihkan harta kita yang terbaik. Insya Allah Ramadan di Lumbung Kebaikan ada program berbagi mushaf yang untuk para sesepuh, mushaf yang besar. Kemudian iftar buka bersama 1.500 paket, jadi 50 paket setiap harinya, berpindah-pindah masjid untuk para sesepuh juga. Kemudian alat sholat untuk para sesepuh dan juga bingkisan Ramadan, bingkisan Lebaran dan Ramadan. Jadi ada sembako dan snack Lebaran begitu. Itu nanti programnya di bulan Ramadan, dan menika infak jenengan per hari ini nanti akan diperuntukkan untuk program-program tersebut. Semoga berkah dan semoga diterima oleh Allah SWT menjadi jariah yang terus mengalir kebaikan-kebaikan untuk jenengan semuanya. Baik Bunda, mari kita mulai mohon ya pengajian kita pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya silakan mari kita simak bersama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hatta. Kepada Ustadz Muhammad Hatta, pada waktu kami persilahkan. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz Fuad. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah para bunda yang dirahmati Allah, khusus sahibul bait Pak Har, Bunda Herni, kemudian para bunda ingkang sampun rawuh datang majelis ingkang penuh berkah menika, dan tentu saja Lumbung Kebaikan yang dikomandani oleh Ustadz Fuad Fauzi. Kiranya kita seluruhnya senantiasa dalam keadaan yang terbaik. Dalam keadaan yang terbaik itu dalam keadaan kita senantiasa ingat Allah, dekat dengan Allah, rindu Allah, dan berharap ketaatan kita senantiasa bertambah kepada Allah. Sakit dan sehat itu bagian dari takdir, tetapi yang terbaik adalah sakit yang menghapus dosa, sakit yang mengangkat derajat, sakit yang mendekatkan kita dengan Allah. Demikian pula sehat yang baik dan berkah itu adalah sehat yang menjadikan kita lebih taat pada Allah, lebih dekat dengan Allah, dan ibadah kita juga menjadi lebih berkualitas ketika kita sehat. Maka para bunda yang dirahmati Allah, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Fuad Fauzi, ini kita sudah memasuki hampir pertengahan Sya'ban. Insyaallah nanti hari Sabtu ya, nisfu Sya'ban. Kita masukin nisfu Sya'ban di Jumat malam mungkin ya. Pertengahan
bulan Sya'ban yang Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan dan keberkahan atas siapa saja yang mengisi malam nisfu Sya'ban dengan amal soleh. Maka perbanyak amal soleh di nisfu Sya'ban. Itu bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tadi disampaikan Ustadz Fuad Fauzi berkaitan dengan Ramadan, bulan yang Allah dan Kanjeng Nabi menyebut sebagai Sayyidus Suhur. Sayyid itu tuan, Sayyid itu yang diagungkan, yang dipertuan agungkan. Maka Sayyidus Suhur itu berarti yang paling dipertuan agungkan dari seluruh bulan. Ya, seluruh bulan adalah Ramadan. Hari ini kita berada di bulan Sya'ban yang dijepit dua bulan istimewa, yakni Rajab dan Ramadan. Maka seringkali kemudian bulan ini menjadi yughfalan nasu anhu, bulan yang kemudian banyak dilupakan oleh manusia, padahal ada hari-hari, saat-saat di bulan Sya'ban yang sangat bernilai, ya, wabil khusus di nisfu Sya'ban. Lah nanti berkaitan dengan Ramadan yang merupakan Sayyidus Suhur, maka ada sekian banyak waktu, ada sekian banyak tempat, ada sekian banyak amalan yang nilainya akan dilipat gandakan oleh Allah kebaikannya. Maka tadi kalau Ustadz Fuad Fauzi menyampaikan hari ini sedekah panjenengan, sedekah panjenengan, infak panjenengan akan ditasyarufkan nanti pada saat bulan Ramadan, maka insya Allah panjenengan dapat dua kebaikan. Yang pertama, infak tidak nunggu Ramadan. Infaknya kan tidak nunggu Ramadan. Infak itu sepanjang kita mampu bisa dan waktunya ada lakukan. Tidak boleh ditunda tuh. Ya. Tetapi nanti akan ditasyarufkan di bulan Ramadan. Maka jenengan dapat kebaikan. Yang pertama, kebaikan tidak menunda-nunda infak. Yang kedua, infak panjenengan akan digunakan dalam program Ramadan yang pahalanya akan berlimpah ruah, sehingga sekali lagi kebaikannya murakkab itu berlipat-lipat. Insyaallah panjenengan akan mendapatkan kebaikan itu dan ujrah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Para bunda yang dirahmati Allah, pirsa napa mboten tema kita hari ini? Apa, Bu? Menyambut Ramadan dengan ilmu. Karena ada banyak aktivitas ibadah yang kemudian tidak bernilai bersebab tanpa di backup ilmu, tanpa dilambari dengan ilmu. Apapun amal, jika bila ilmin tanpa ilmu, maka dia menjadi amal yang muspro atau sia-sia. Saking senangnya orang sholat di pagi hari, kemudian dia menganggap subuh yang 2 rakaat itu kok rasanya kurang, maka ditambah menjadi 6. Ini namanya amal tanpa ilmu, menjadi sia-sia, bahkan fahuwa raddun, dia tertolak bersebab tidak mengikuti perintah Allah dan contoh Rasulullah. Jadi amal apapun itu jika tanpa ilmu membahayakan yang beramal, bersebab bisa jadi dia justru akan menjadi hal yang kita mendapat tuntutan kelak di yaumil hisab, dan tentu itu tidak kita harapkan. Maka Ramadan ya sebagai bulan yang penuh dengan kebaikan, keberkahan ya, rasa-rasanya sayang kalau panjenengan memasuki Ramadan, beraktivitas di bulan Ramadan dan mengakhiri Ramadan dalam keadaan tidak terampuni dosa kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam salah sebuah hadis yang masyhur, seringkali kemudian kita dengarkan di saat Ramadan disampaikan para kiai, para ustadz, para mubaligh, kalimat Kanjeng Nabi, kam min shaimin, betapa banyak min shaimin, dari para shaimin, dari para orang yang berpuasa. Betapa banyak, kata Kanjeng Nabi, di antara orang-orang yang berpuasa itu laisa lahu min siyamihi, laisa lahu yang tidak ada baginya min siyamihi dari puasanya illa kecuali alju wal atas. Alju itu lapar, atas itu dahaga. Jadi Kanjeng Nabi dawuh di dalam hadis tersebut, betapa banyak manusia yang berpuasa di bulan Ramadan menjadi para pelaku shaim, para pelaku siam
Shaim itu orangnya, siam itu ibadahnya. Para pelaku siam yang mereka lapar, yang mereka haus, tapi di ujungnya laisa lahu min siyamihi. Mereka tidak mendapatkan apapun dari puasanya. Betapa sangat sayangnya. Wis luwe, wis haus, ngeten Bu ya, ngelak, dan itu terjadi selama 29 atau 30 hari, tapi kita tidak mendapatkan apapun dari lelahnya kita, capeknya kita, haus dan laparnya kita, kecuali cuman itu saja. Cuman mungkin badannya tambah langsing dikit, sehingga ketika nimbang itu tersenyum gitu kan. Tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah, kan sayang emang. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ini catatan pertama kita berkaitan dengan betapa sangat berbahayanya beribadah tanpa ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, insya Allah beliau menyampaikan, man amala amilan, barang siapa beramal, beribadah ya dengan amal-amal yang laisa lahu, yang man amala amilan laisa, yang tidak kemudian diitba'kan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fahuwa abtar atau fahuwa raddun, maka dia tertolak, maka dia tidak mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa panjenengan kula sami dari awal sampai akhirnya kita bermohon kepada Allah, yang pertama kiranya tegak di atas ilmu yang Allah perintahkan, Rasul contohkan. Yang kedua, amal tersebut bisa kita lakukan dan laksanakan secara istiqomah dari awal puasa hingga ujungnya. Karena konsep atau model puasa itu kan beragam. Ada model puasa beduk ya Bu ya. Beduk itu awal ada, tengah hilang, akhir muncul lagi. Nah, kita nggak pengen seperti itu. Kita pengen amal ibadah kita dari awal sampai akhir istiqomah dan dawam, terus menerus, nggak ada jedanya. Jedanya paling jika takdir Allah berupa manik terjadi pada para muslimah, yakni ketika mendapatkan halangan, itu namanya manik. Yang ketika itu kemudian terjadi, panjenengan kalau puasa malah dosa. Gini betul. Ketika halangan datang, puasa malah dosa. Jadi guru saya dulu mengajari konsep begini, cara berpikir sederhananya. Melaksanakan perintah Allah itu ibadah, gitu loh. Karena ibadah dia berbuah pahala. Jika kita mengerjakan larangan Allah, itu namanya dosa. Ya, itu namanya perilaku atau perbuatan yang memasukkan kita pada kemaksiatan. Dosa. Dosa implikasinya apa? Murka Allah. Maka para bunda yang dirahmati Allah, intinya jika itu perintah Allah lakukan, maka jenengan berpahala. Kira-kira kalau ada orang berhalangan puasa, perintah Allah apa? Jangan puasa. Perintah Allahnya jangan puasa. Maka ketika panjenengan tidak berpuasa krono Allah Ta'ala, jenengan dapat pahala. Coba bayangkan, tidak puasa lo dapat pahala, tapi bersebab apa? Perintah Allah. Ya Allah, saya mengikuti perintah panjenengan. Ketika saya berhalangan, ada mani, ada halangan untuk melaksanakan itu, maka panjenengan kemudian perintahkan saya tidak boleh puasa, maka saya nggak puasa ya Allah. Tidak boleh sholat, maka saya nggak sholat ya Allah. Meskipun di saat Ramadan nggak puasa itu siksaan, gini betul. Meskipun di saat banyak orang taraweh tidak taraweh, bagi bunda-bunda mukminah itu ya, itu kan siksaan, gini betul. Pengen terang. Apalagi kok kemudian ketemu awal puasa atau akhir puasa kita berhalangan, itu rasanya siksaan. Saya bukan wanita, tapi saya melihat bagaimana istri saya merasakan itu. Berkali-kali misalnya kalimatnya, rasanya gak enak lebih orang terawih. Iya gak enak. Tapi gak enak jenengan itu kalau krono Allah Ta'ala, maka dia berpahala. Tidak enak yang berpahala, bersebab melaksanakan perintah Allah. Maka lakukan apa-apa yang bisa dilakukan pada saat berhalangan di bulan Ramadan. Apakah kita greneng-greneng membaca Al-Quranul Karim tanpa meniatkan membaca, tetapi bagian dari wirid dzikir kita, meskipun sebagian ulama membolehkan meniatkan membaca pada saat
haid tanpa menyentuh mushaf itu debatable di antara para ulama. Yang panjenengan bisa mengambil salah satu yang panjenengan yakini kuatut dalilnya atau kuatul hujahnya. Kemudian yang berikutnya menambah wirid zikir tadi, kemudian menambah sedekah kita, kemudian menambah porsi berdoa dan mendoakan. Seringkali yang kita ingat dari puasa itu berdoa, tetapi kemudian lupa ada konsep mendoakan. Yang itu ibadah nggak kecil. Ibadah mendoakan itu ibadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersebab panjenengan melakukan kebaikan bukan untuk diri sendiri. Jadi ada cerita menarik dari kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para bunda. Ketika ada beberapa orang yang mengeluarkan zakat mal hari ini, itu nunggu Ramadan. Ben pahalai akeh Ustaz. Maka kemudian menunggu apa tadi? Ramadan. Maka Ibnu Athaillah, pirsa Bu, siapa Ibnu Athaillah? Al-Askandari, penulis kitab Al-Hikam. Beliau kemudian menyampaikan sebuah kalimat yang langsung nusuk di hati gitu ya. Kalimat beliau apa? Termasuk Imam Hasan Al-Basri, kalimat dari orang-orang yang Masya Allah ya, kedekatannya dengan Allah luar biasa. Beliau menyampaikan begini, satu, jika panjenengan sudah memiliki niat untuk berbuat baik seperti tadi yang saya sampaikan di awal, maka jangan pernah ditunda. Karena penundaan itu bisa memunculkan banyak konsekuensi. Kok kemudian pengen gitu ya, kita itu bersedekah hari ini, kemudian mikir, kan ini bulan Sya'ban, bukan bulan istimewa. Istimewanya itu ya di Rajab, apalagi di Ramadan. Sya'ban bukan bulan istimewa, ngapain sedekah bulan ini? Maka kemudian digenggam, ditunda. Kalau kemudian kebaikan itu ditunda, maka satu yang kita khawatirkan, ada berapa poin ya? Satu yang kita khawatirkan apa? Yang pertama, umur kita nggak sampai pada saat kita akan melakukan itu. Siapa yang menjamin setiap kita hidup sampai Ramadan? Kan betul-betul Bu. Kita tidak berani memastikan, kita cuma berharap dan berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita cuma berdoa saja, ya Allah, semoga Rajab saya penuh berkah, Sya'ban saya juga panjenengan berkahi, dan semoga Engkau sampaikan kami di bulan. Artinya itu permohonan. Dan kita tidak pernah punya kemampuan untuk memastikan apakah Muhammad Hatta ini sampai Ramadan yang cuman tinggal 17 hari lagi, ataukah kemudian nggak nyampe. Pengennya sih nyampe ya Allah, tapi takdir ajal itu ada di tanganmu. Maka kata Ibnu Athaillah Al-Askandari, kata beliau, maka jangan pernah menunda-nunda jika pengen berbuat baik. Yang pertama itu, kita tidak pernah memastikan apakah usia kita akan sampai di saat kita sudah menunda-nunda itu. Kemudian yang kedua, hati manusia itu sifatnya inqalaba, berbolak-balik. Bolak-baliknya manah panjenengan kula sami menika mboten nenggo setunggal dinten, setunggal minggu, setunggal sasi, apalagi setunggal tahun. Enggak, hati kita itu per detik itu bisa berubah loh Bun. Panjenengan seperti ini tiba-tiba kemudian ada notifikasi WA, jenengan buka, bisa nggak tiba-tiba jenengan tersenyum? Bisa nggak buka WA jenengan merengut? Mungkin. Ketika buka WA mungkin nggak jenengan pengen banting handphone? Jangan, berikan ke saya Bu ya. Emang. Artinya apa? Namanya hati itu berbolak-balik dengan sangat cepat. Sehingga ketika kemudian panjenengan kok pengen sedekah hari, jangan ditahan. Itu setan yang terus membisikkan pada telinga kita, mengko wae lo sedekah ibu diokeh nih pas bulan Ramadan. Maka kita belajar dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan, para sahabat di masa lalu itu bahkan berlomba membayar zakat malnya di bulan Sya'ban. Aneh kan Bu? Di bulan Sya'ban, bukan Rajab, bukan Ramadan, bulan Sya'ban. Kenapa? Ternyata ada keutamaan yang jarang orang melihatnya. Apa keutamaan itu? Para sahabat itu kan berpikir kalau saya masuk Ramadan itu pengennya pure dari awal sampai akhir beribadah.
Gimana betul? Kita aja kan pengen toh Bun, memenuhi Ramadan dengan ibadah. Full ibadah. Full ibadah itu bukan kemudian sholat sama baca Quran. Ibadah itu kan banyak toh Bun. Panjenengan membersihkan rumah agar supaya suami nyaman, anak-anak nyaman, lo ibadah Bu. Pilih krono Allah Ta'ala. Apapun kemudian bisa menjadi ibadah. Kita pengen full ibadah Ramadan. Para sahabat juga begitu. Tetapi para sahabat mikir gini Bu. Ya Allah ikulah aku. Lah terus piye? Du'afa, masakin, fuqara, gharimin, musafir dan seterusnya. Mereka kan juga pengen sama dengan kita, saudara-saudara kita muslim yang lain yang dalam posisi ditakdirkan oleh Allah miskin, papa, yatim piatu bagi anak-anak, gharimin yang hutangnya banyak dan seterusnya. Maka mereka kan juga sama dengan kula panjenengan sami, pengenipun ketika masuk bulan puasa juga ibadah full, gitu betul. Jika mereka orang-orang mukmin, mereka pasti pengen itu. Tapi kalau kemudian ketika puasa sing dipikir, waduh bayar anak sekolah bulan ini ya durung, ini belum, ini belum, ini belum. Akhirnya mereka berjibaku dengan pekerjaannya yang kadang sampai melalaikan hal-hal yang utama di bulan puasa. Wonten apa mboten? Piantun ingkang isak dilakukan tapi tarawih tidak dilakukan meskipun sunnah ya. Tarawih tidak dilakukan bersebab harus berjibaku untuk mencari rupiah demi rupiah. Banyak. Nah kalau kemudian fuqara, masakin, gharimin, du'afa dan seterusnya itu kemudian sudah mendapatkan backup secara maisah ya, ekonomi. Pada saat memasuki bulan Ramadan yang mereka kemudian tidak disibukkan untuk mencari ini itu, bahkan kemudian untuk membelikan anaknya baju di hari raya meskipun tidak harus, tapi namanya anak-anak itu ya seneng kalau kemudian memakai baju yang bagus kan, nggak tahu namanya anak-anak. Jenengan nomen ngalamin betul. Okay. Ketika kita dibelikan baju, saya masih ingat waktu itu SMP mungkin. Enggak, SMP kelas 2 atau 3. Saya dibelikan kakak saya baju. Kalau dulu kan baju 1.000 rupiah itu. Dibelikan kakak itu baju 1.000 rupiah sama saya masih ingat harganya unggul 1.000 rupiah. Itu hari rayanya masih 2 hari. Bolak-balik itu saya ambuhi Bu. Saya cium baunya, tak deloi gitu ya. Baju baru. Anak kecil aja begitu kan Bu. Anak SMP SD itu kan. Rasanya sewenang. Artinya apa? Para bunda yang dirahmati Allah, bayangkan kalau para du'afa, para fuqara, masakin, gharimin itu kemudian tidak disibukkan bersebab iki kanggo anak-anak nanti belikan sudah, iki kanggo memuliakan tamu ya, ikram duyuf ya, ikram memuliakan apa istilahnya tamu-tamu panjenengan pada saat hari raya. Yang namanya tamu menika kan tidak bisa diprediksi. Kadang riyo iki sithik, riyo mben wage dan seterusnya. Dan kemudian sudah memiliki backup kue. Sehingga kemudian tidak menjadikan mereka disibukkan di saat 10 hari terakhir kita nguber-nguber Lailatul Qadar dengan ibadah, malah nguber-nguber jajan ning pasar. Nguber-nguber klambi ning toko. Bersebab apa? Sudah diisi ya. Pengennya kita itu Ramadan kita itu husnul khotimah. Gimana betul? Ramadan husnul khotimah itu ujungnya berarti merupakan puncak ibadah. Jangan puncak belanja. Gawat ini. Harusnya Ramadan itu disebut husnul khotimah jika ujungnya puncak ibadah. Bukan puncak belanja. Semakin mendekati hari raya, gupu mbek belanja nih. Saya tuh bilang sama istri, pokoknya apapun yang kita butuhkan dalam tanda petik termasuk untuk hari raya harus clear maksimal 1 minggu pertama Ramadan, maksimal itu sudah. Kalau bisa sebelum Ramadan. Agar supaya apa? Ujung Ramadan yang 10 hari terakhir yang para sahabat dan Kanjeng Nabi itu cancut tali wonto sudah menyingsingkan lengan, kemudian mengikat ikat pinggang, itu bahasa kiasan para sahabat dan Rasulullah untuk menunjukkan sudah pure ibadah dalam boten saged kados Kanjeng Nabi dan para sahabat. Meskipun sahabat itu manusia biasa Bu, yang 10 hari full dalam masjid.
Kita membaca kitab apapun pasti sama, tidak ada yang berbeda. 10 hari terakhir Kanjeng Nabi dan seluruh sahabat itu dan mayoritas sahabat itu full di dalam masjid melakukan itikaf. Saya itu takjub ketika saya rutin ngisi di Al-Amin, Masjid Al-Amin Badas itu Bu ya, Pari. Yang di sana 10 hari terakhir disiapkan oleh ketakmiran Bu. Jadi kan bisa kalau pas mampir, pas lewat bisa mampir itu ya. Lihat biasanya di share itu dana yang dibutuhkan selama Ramadan. Rata-rata 182 juta untuk ngopeni jamaah. Ngopeni jamaah. Serius sekali. Jadi jamaah itu benar-benar dimuliakan. Tarawihnya full. Subuhnya luar biasa. Duhanya juga. Sampai 10 hari terakhir ada kemah-kemah, tenda-tenda. Jadi tempat-tempat santri biasanya itu ada kamar-kamar di atas dipakai ibu-ibu, yang tenda-tenda pakai bapak-bapak. Karena nggak cukup menampung 150 jamaah yang mau iktikaf 10 hari gratis. Gratis semuanya dipenuhi, Masya Allah. Ada bednya juga itu Bu ya. Jadi saya bayangkan ya Allah kehidupan dulu Kanjeng Nabi. Kalau kita itu kan kadang masih sibuk macam-macam tuh Bu. 10 hari terakhir. Jadi kalau pengennya husnul khotimah ya 10 hari terakhir pol-polan ibadah. Itu namanya husnul khotimah. Husnul khotimah, husnul itu hasan. Hasan itu baik. Khotimah itu kan penutup. Jadi kalau kita pengen penutupnya itu baik ya berarti kebaikannya jauh lebih banyak di ujungnya. Bahkan Rasul itu menyampaikan begini, innamal a'malu bil khawatim. Amal jenengan dan saya itu dinilai dari ujungnya. Dinilai dari ujungnya. Jadi kalau kemudian panjenengan kula sami apa istilahnya melihat ada orang yang hari ini jelek, jangan pernah divonis. Vonis itu hanya layak kemudian kita sampaikan di ujung kehidupannya. Oh, tiba wong apik. Artinya apa? Artinya lihat nanti ujungnya. Apakah su' atau su'ul khotimah atau husnul khotimah ya. Namanya khotimah, penutup di ujungnya. Orang itu kemudian baru bisa dinilai. Meskipun nilai kita itu hanya sebatas zahir, bukan hal yang bersifat batin. Jadi ini catatan-catatan ringan para bunda yang dirahmati Allah berkaitan dengan Ramadan. Agar supaya Ramadan kita sekali lagi adalah Ramadan yang penuh dengan kebaikan, keberkahan, dan Ramadan yang terilmui. Bukan Ramadan yang sembarangan, bukan Ramadan yang serampangan. Harus senantiasa ada peningkatan kualitas Ramadan kita dari hari ke hari. Baik, para bunda yang dirahmati Allah, ayat-ayat berkaitan dengan puasa di dalam Al-Quranul Karim kata, paling tidak ya 183 sampai 187 itu semuanya Al-Baqarah. Itu semuanya berbicara tentang puasa dan ubur rampenya. Puasa dan ubur rampenya. Dari puasa yang pada awalnya diwajibkan sebelum Ramadan diwajibkan, sampai puasa yang Allah mewajibkannya bersebab ketetapan syariat Allah atas Kanjeng Nabi berkaitan dengan puasa selama 1 bulan penuh. Saya mencoba untuk melihat dari sisi yang mungkin jarang dilihat atau jarang disampaikan. Saya mencoba untuk mengawali dari bulan Sya'ban ya Bunda. Kita buat ilustrasi sederhana ya. Saya itu suka renang Bunda ya. Suka renang sama suka bola. Tapi bertahun-tahun nggak pernah renang sudah. Puluhan tahun mungkin. Ya, puluhan tahun. Bersebab kalau renang itu karena campur laki-laki perempuan jadi nggak nyaman banget. Kecuali kalau di rumah punya kolam renang sendiri. Lah kolam renang saya itu ukuran 1 kali 1 ya Bu. Kan nggak bisa itu ya. Kan nggak bisa. Jadi hampir nggak pernah renang. Pernah coba renang pagi-pagi di Kasri, ternyata juga ada ibu-ibu renang. Waduh, tetap nggak bisa, sulit ya. Jadi ketika saya nggak biasa renang, suatu hari keponakan saya dari Mojokerto datang ke Kediri. Kemudian bilang, anaknya suka renang Bu. Ya sekian belas tahun yang lalu kisah ini terjadi. Waktu saya masih di Wilis itu ya. Ponakan saya bilang, Pak D, pengen renang Pak D. Kediri kan banyak pasti kolam renangnya wong kota besar. Dibanding Mojokerto, Kediri kota besar. Saya sampaikan,
Wis grojokan ning kamar mandi kan padha ae to. Pengen to Pak Ade. Aduh, ya sudah wis bismillah. Saya lihat jadwal kolam renang yang tutup di hari Senin, Bu. Hari itu hari Senin. SLG tutup, Bu. Wah, saya sama ponakan saya, ayo tak jahit kolam renangnya wapi. Gede. Sampai di SLG tutup karena dikuras, Bu. Saya bilang, loh kan tutup. Wis ning omahe lah, apa makan bareng aja loh. Tapi pengen loh Pak De, renang masa Kediri kolam renangnya cuma satu kota segede ini katanya. Waduh, kan gengsi Bu ya Kediri. Akhirnya kemudian saya bismillah, kolam renang apa yang kira-kira sepi itu ya, Senin pagi itu. Wah, kita cari yang agak pelosok. Saya ingat bahwa di Prambon itu ada kolam renang dekat apa itu, pom bensin kalau nggak salah, punyanya Pak Lurah. Maka kemudian saya ke sana sama istri, sama anak-anak, sama ponakan itu ya. Sampai di sana ternyata mau dikuras, Bu. Bukan dikuras, bukan sudah dikuras, mau dikuras. Ketika mau dikuras, saya alhamdulillah, saya kejar orangnya. Saya bilang, Pak Nun, saya enggak sebelum dikuras Pak, 1 jam saja Pak. Pun pinten bayarin boten nopo-nopo. Ini saya dengan ponakan sama istri. Akhirnya boleh Bu. Kolam itu saya pakai dengan keluarga sebelum dikuras. Kan kosong belum Bu. Saya ya Allah matur subhanun jenengan tolong. Akhirnya Bu kita masuk seperti punya kolam renang pribadi. Kosong belum di Prambon. Saya juga seneng. Alhamdulillah pengen renang udah belasan tahun nggak keturutan. Ini ya Allah matur subhanun. Ketika masuk kolam renang, ponakan saya bilang, Pak De balapan. Minta balapan. Ya saya nyenengkan anak-anak aja Bu. Anak-anak saya juga renang. Istri saya juga masuk, tidak ada siapa-siapa. Ketika kemudian berenang sama ponakan itu ya, berapa meter sih itu? 25 meter mungkin ya. Ketika udah berenang sama ponakan, saya merasa ponakan saya itu, mohon maaf ya, karena masih kecil, anak kecil Bu SMP ya, di bawah saya sepundak saya gitulah. Saya merasa, lah gila yang menang aku jangkauan nih. Dia berenang, saya semangat. Ketika saya semangat, mungkin pas 15 meter, kurang 10 meteran, kaki saya kram. Bersebab apa kira-kira? Tidak ada pemanasan. Udah belasan tahun orang renang, delok banyu seweneng, tiba-tiba kram kaki saya. Ya Allah, ponang saya guyu. Saya kemudian mengkaitkan ini dengan Ramadan ya, karena waktu itu pas bulan Sya'ban jelang Ramadan. Gini nih loh Le, kalau kita masuk Ramadan tanpa pemanasan, maka ada banyak orang yang nanti di bulan Ramadan itu kram spiritual. Kram spiritual. Buanter hari pertama, mana masjid yang nggak penuh hari pertama? Sampai kadang nyari sandal itu kan sulit Bu. Hari pertama ketumpuk-tumpuk. Tapi hari ke-8, 9 sandal kita itu mulai berkilau itu kan, karena konco nih. Iya benar Bun, Sofia mengalami kemajuan. Kenapa kira-kira Bu? Terjadi kram spiritual. Sakban ora tau sholat bengi, ora tau poso, ora tau deres Quran, masuk Ramadan dengan penuh semangat. Tapi berapa hari sudah keteteran. Baca Quran hari pertama di masjid Bun, monggo Bun, sareng-sareng, darusan gitu, harusan. Dapat 1 juz, keren. Kurang Bu, niki nembe 1 juz nembe jam. Tak jam setengah 12. Monggo Bu, malih Bu. Tambahi 2 juz. Bertahan 4-5 hari. Hari ke-6, Bu, kalau kita baca 2 juz kan ini cuma 30 hari puasanya kelebihan Bu. Kita kurangi aja Bu 1 juz. 1 juz. Sampai hari ke-15. Bu, ini pun nyiapkan madu mongso macam-macam. Aduh, buyar. Tinggal 2 lembar. Bersebab kram spiritual. Maka para bunda yang dirahmati Allah, kita belajar dari generasi para sahabat yang menjadikan Sya'ban sebagai bulan latihan. Latihan kita itu ya di bulan Sya'ban, tamrinnya itu bulan Sya'ban latihan. Latihan apa? Latihan bangun malamnya.
Kira-kira Bun, kalau jenengan sudah sholat tarawih dalu sebelum sahur nopo nggih sholat melih? Sebelum sahur. Sholat melih, alhamdulillah, keren. Keren, saya senang Bu. Karena jenengan masih punya banyak kesempatan menambah sholat-sholat yang lain. Mau tahajud boleh, mau hajat boleh, mau sholat sunat taubat boleh, mau sholat sunat tasbih boleh. Banyak yang kemudian bisa kita lakukan. Dan boleh, tidak boleh kalau ditutup witir 2 kali. Tarawih sudah ditutup witir, qiyamul lail, tahajud, taubat ditutup witir lagi, ini yang tidak boleh. Witir itu hanya sekali. Para bunda yang dirahmati Allah, ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Ramadan, tentang berpuasa di bulan Ramadan, diawali 183 yang jenengan sudah sangat hafal. 184 dan kita lihat 185 sekarang. Saya mulainya biar nggak umum itu ya, 185 langsung. Karena ini memang khusus tentang Ramadan. Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan. Nah, ini memang Ramadan kalau ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Itu menunjukkan Ramadan itu bulan apa? Bulannya Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka Ramadan disebut Syahrul Quran. Karena disebut Syahrul Quran, berarti Ramadan adalah bulan yang seharusnya panjenengan kula sami jauh lebih dekat dengan Quran. Jauh lebih dekat dengan Quran, jauh lebih akrab dengan Quran, dan jauh lebih memahami dan mengerti apa yang Allah maui dari kita melalui Al-Quran. Ada ibu-ibu haji. Ketika haji ketemu orang dari atau jamaah dari berbagai negara. Ketemu dari Iran atau dari Turki. Ngobrol dengan bahasa yang salah paham. Ngomongnya kita salah, yang penting mereka paham itu Bu ya. Kadang kan ngomongnya bahasa Israel tapi paham itu Bu ya. Kalau nggak ngerti bahasa Iran, bahasa Persia kita nggak ngerti, bahasa Urdu nggak ngerti, bahasa Inggris ternyata mereka juga nggak ngerti. Akhirnya kemudian pakai bahasa salah paham tadi. Bahasa salah paham itu jenengan bilangnya salah, mereka paham itu ya. Tapi sekarang enak ada Google Translate itu Bu ya. Kita tinggal mengucapkan apa, misalnya min aina ins atau where are you come from, dan dia menjawab Iran misalnya, kita ketik Iran, Indonesia Iran. Setelah itu kemudian kita ketik di mana rumahmu, di rumah nih, tek di translate. Dia menjawab, kemudian di translate lagi, kita mendengar oh di Teheran misalnya. Boleh minta alamatnya, dengarkan lagi. Kemudian dia menuliskan alamatnya. Wah, kita senang punya teman dari Iran. Pulang dari haji 1-2 bulan ada surat Bu, yang kita lihat benderanya Iran. Wah, teman saya ngirim surat, sewenang buka, dari suami tanya ada apa Ma? Iki lo ya, itu surat teko Iran. Wah, keren toh Ma. Duwe kanca to, iyalah wong aku itu kan. Dibuka baca, lama-lama kelihatan wajahnya sedih sampai berkaca-kaca. Sang suami bilang, Ma, wis gak usah sedih lah. Wong dulur ya ketemu di sana wis ditungakne lek ana apa-apa, jika ada yang meninggal atau apa, musibah atau tungan. Kata sang istri, aku nangis gak mergo apa-apa, aku gak ngerti bosone gitu kan. Kijene apa to maksudnya? Maksud saya itu Bun, maksud saya cerita begini itu untuk menampar diri saya, diri kita, agar supaya kita itu malu kalau sampai tidak pernah membaca terjemah Al-Quran sampai finish. Jenengan membaca Al-Quran pasti hatam berkali-kali, tapi berapa orang yang hatam terjemah Quran? Dari awal baca terjemahnya sampai akhir 6236 ayat. Karena kita bukan ahli bahasa Arab, sehingga membutuhkan terjemahan, bahkan sejatinya membutuhkan tafsir. Kok kemudian kita nggak ngerti bahasanya Quran, kok nyaman-nyaman saja, itu pasti ada yang salah.
baca terjemahnya. Kalau disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa Ramadan itu bulannya Al-Quran, berarti jenengan kedah pirsa apa yang Allah mau dari saya melalui Al-Quran. Ayo Bu, khatamkan terjemah Quran selama Ramadan. Khatamkan Qurannya, bacaan Al-Qurannya bahasa Arabnya, yes. Tetapi lebih sempurna jika kita khatamkan terjemah, apalagi tafsirnya. Jadi Masya Allah, kita berharap benar-benar Ramadan menjadi bulan Quran di keluarga kita. Kita biasakan pagi kalau kita sedang membaca Al-Quran, disuarakan jahar, agar supaya apa? Menjadi energi buat orang-orang yang ada dalam rumah kita. Tapi nggak boten bengok-bengok, maksudnya suaranya paling tidak diperdengarkan. Kalau kemudian sedang tidak membaca Al-Quran, panjenengan bisa menyalakan handphone, atau sekarang sudah ada speaker Quran. Untuk apa? Agar rumah kita itu berkah, Bun. Kebetulan istri itu kalau masak dari mulai bangun, setelah itu ke masjid, pulang, selalu menyalakan itu di dapur. Untuk apa? Saya merasa ini kalimat-kalimat Allah ini frekuensinya panjang gelombangnya bisa menyatu dengan adonan, bumbu, masakan, makanan, air di dapur dan seterusnya, yang kemudian akan menambah keberkahan. Jangan masak sambil rasa-rasa. Lah ya sebelah itu wong wae poso kok begini, begitu dan seterusnya. Maka masakan kita jadi masakan nggak berkah, bercampur dengan kalimat-kalimat, bercampur dengan ucapan-ucapan yang Allah nggak seneng, Allah nggak ridho. Apalagi masak sambil nguring-nguring anak. Asin kabeh. Karena ngambil garamnya tidak dengan sendok tapi dengan genggaman, ya. Beyuk. Baik. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ini catatan, Bun. Yang pertama, Ramadan itu bulan Quran. Yang kedua, ditambahkan oleh Allah. Seperti apa panjenengan dan saya berinteraksi dengan Quran selama ini? Benarkah kita menjadikan Al-Quran sebagai apa dalam kalimat itu, Bu? Huda linnas, petunjuk untuk seluruh manusia. Coba saya tanya pada panjenengan, ya, Bun. Mayoritas kaum muslimin hari ini itu membaca Quran dalam rangka untuk mendapat pahala bacaan, atau dalam rangka untuk mengetahui saya disuruh Allah apa ya dalam Quran ini? Allah menyuruh saya apa? Kira-kira kalau orang mengatakan Allah kira-kira dalam Quran menyuruh saya hidup bagaimana sih? Hidup seperti apa sih? Cara berinteraksi dengan suami bagaimana sih? Berinteraksi dengan tetangga seperti apa sih? Itu kan khututun aridonya ada semua dalam Quran. Kira-kira manusia hari ini baca Quran, orang Islam baca Quran, muslimin, itu dalam rangka mengetahui itu atau dalam rangka mendapat pahala? Mendapat pahala. Ini yang jadi masalah. Padahal kata kunci Quran itu bukanlah dan bacalah Al-Quran agar supaya kalian dapat pahala. Tapi kata kuncinya apa tadi? Bacalah Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Petunjuk hidup. Kalau kemudian kita baca Al-Quran apakah dapat pahala, Ustaz? Nggak ngerti terjemahnya, dapat. Tapi kalau kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, dosa besar. Coba bayangkan. Dapat pahala? Dapat. Tapi berdosa besar bersebab hidup tidak dengan Al-Quran. Allah sudah menyampaikan dalam ayat Ramadan. Ini ayat Ramadan loh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudalin nas. Maka jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Dan jadikan dia sebagai bayan, penjelas dari masalah yang kalian hadapi dalam hidup. Maka kalau kita sedang mendapat muskilah dalam hidup, yuk buka Quran. Konsepnya Ustaz Dahri ini SNW, ya, sistem nuzulnya wahyu itu Masya Allah. Konsepnya teman-teman Hidayatullah yang menemukan itu Ustaz Abdurrahman dari Balikpapan.
Pondok Hidayatullah di gunung apa itu tembak apa Bu? Nah kok lupa saya ada tembaknya. Jadi di balik papan Ustadz Abdullah, Ustadz Abdurrahman, Abdullah Said, ya, itu pendiri Hidayatullah dan yang menemukan konsep itu. Jadi bagaimana kemudian kita menjadikan Al-Quran itu sebagai rujukan? Ada masalah ini, Al-Quran bilang apa? Adalah masalah ini, Al-Quran bilang apa? Itu berarti menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Membaca Al-Quran baik, berpahala, luar biasa. Tapi kalau tidak menjadikannya sebagai petunjuk, dosanya besar. Karena perintah Allah di dalam seluruh ayat Al-Quran, Al-Quran itu diwahyukan sebagai petunjuk hidup. Jadi pertanyaannya pada kita Bun, pada kita sendiri, apa benar ya selama ini kita menjadikan Al-Quran itu petunjuk hidup? Bagaimana sih berinteraksi dengan suami? Oh, Al-Quran surah An-Nisa mulai ayat 30 sampai sekian. Oh, Al-Ahzab 27 sampai sekian. Itu interaksi istri dengan suami, suami dengan istri. Oh, ada di dalam surah An-Nisa 34 sampai sekian. Oh, adalah dalam surah Al-Anbiya dan seterusnya. Sehingga kita tahu, oh Allah itu nyuruh kita begini loh. Menyuruh baca Al-Quran, iya. Tetapi menyuruh memahami Al-Quran jauh lebih iya. Agar supaya dia menunjuki hidup kita. Persis jenengan membaca doa itu loh Bu, khotmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana. Imam itu di mana Bu? Imam itu depan atau belakang? Depan. Imam itu untuk diikuti atau mengikuti? Dan jenengan sudah bilang begitu. Allahumma ja'al Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana. Jadikan dia lana bagi kami. Imaman, sebagai imam yang di depan yang kami ikuti ya Allah. Loh gimana kita ngikut kalau tidak tahu? Nggak tahu artinya, terjemahnya. Maka saya selalu bilang, Bu, ayolah kita harus khatam terjemah Quran. Mbok satu hari baca 1 lembar atau 2 lembar, besok 2 lembar, 3 lembar terjemah. Supaya kita tahu apa sih yang diobrolkan Allah dengan kita itu. Al-Quran itu kan obrolan Allah dengan kita loh. Nah kalau kita ngobrol dengan orang nggak ngerti itu kan cuma mesam gitu. Ada orang mau masuk Masjidil Haram, kemudian dia astagfirullah, kemudian dia masuk melalui Babun Nabi. Babun Nabi itu pintu Nabi, pintu yang Kanjeng Nabi memang senang kalau masuk Masjidil Haram lewat situ. Tapi semenjak Covid sampai hari ini kan tidak dibuka sebagai pintu masuk, tapi pintu keluar. Ada jamaah Indonesia mau masuk, askar itu dari jauh langsung bunga-bunga, hajah, hada mamnu, hada mamnu. Dia pikir itu ada burung, mohon maaf, manuk dalam bahasa Jawa. Hada mamnu, mamnu itu artinya dilarang, itu dilarang loh. Lewat situ dilarang, nggak boleh masuk, maksudnya dia tolak nanti karena burung itu maksudnya. Di mana? Hadan mamnu, ini dilarang, nggak boleh masuk. Pintu yang jenengan nggak boleh masuk. Jadi kadang ketidakpengertian kita atas bahasa itu menjadikan salah persepsi, gitu betul. Khawatir saya kemudian kita baca Al-Quran menikmati bacaannya tanpa memahami paling nggak artinya terjemahnya. Khawatirnya jadi salah persepsi. Kadang ngerti terjemah juga salah persepsi itu kan. Kita terus belajar hingga berjumpa dengan Allah. Terus jadikan Bunda dalam ayat ini, Ramadan itu bulan Quran, bulan di mana jenengan kula sami sungguh-sungguh menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup dan sebagai bayan penjelas dari semua masalah panjenengan. Ini waktunya Ramadan. Kita berakrab-akrab dengan Quran, memahami artinya, memahami apa yang diperintahkan Allah atas kita, yang dilarang Allah atas kita. Kemudian wa bayyinati minal huda wal furqan. Lah baru kemudian nambahi syarat rukun puasanya. Faman syahida minkum syahra falyasum.
Maka barang siapa yang melihat atau menyaksikan bulan Ramadan itu, maksudnya dimanapun dan di waktu apapun, faliyasum, maka berpuasalah. Sehingga kalau panjenengan sedang berada di Copenhagen, Denmark misalnya, pas puasa tiba-tiba, Ustadz kita pengen kajian yang di Bu Herni itu sekali-kali di Eropa. Oh nggih Bu, monggo, asalkan Ustadznya yang diajak saya gitu ya. Dan jenengan kemudian pergi ke Copenhagen, Eropa Barat jelang timur itu kan posisinya. Yang pasti pergerakan matahari beda dengan di Indonesia. Waktu siangnya kadang lebih panjang dibanding waktu malam. Yang kalau panjenengan di Indonesia puasa 12-13 hari, di sana bisa 15-16 jam per hari. 15 sampai 16 jam. Kita 12 sampai 13 jam. Sana 15 sampai 16 jam. Ketika jenengan di sana ngotot, ya Allah KTP saya Indonesia loh. Saya WNI dan saya orang yang nasionalis gitu ya. Cinta saya pada Indonesia ya, maka saya tetap mengikuti puasa Indonesia. Tidak boleh ayatnya faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka dimanapun jenengan mirsani bulan itu hilal, mirsani Ramadan, ya wajib puasa mengikuti tempat tersebut. Saya pernah mengalami tragedi berbuka. Jadi di Malaysia buka sudah kurang 2 jam. Tapi saya harus ke Turki. Jadi saya bergerak menuju matahari yang mau tenggelam. Jadi kejar-kejaran Bu. Oh gak tenggelam sih itu ya. Sampai harusnya 2 jam lagi itu sudah berbuka, kita 5 jam baru kemudian berbuka. Jadi kalau panjenengan kemudian jalan dari tempat yang kemudian melawan arah matahari, enak Bu. Melawan arah matahari tambah cepat. Tapi kalau searah dengan tenggelamnya matahari, sowe Bu. Kan nggak tenggelam itu kan rasanya. Ya saya pernah mengalami itu. Dan di Turki itu kan meskipun jam 8 malam gitu sih padang. Ibu pernah ke Turki we. Masih padang, masih jinglang gitu seperti jam 4 sore. Ya, terus lumayan ketika puasa itu. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, falyasum, maka berpuasa dimanapun itu, nggih. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Tetapi bilih panjenengan safar marid itu sakit. Sakit yang bisa mendatangkan bahaya kalau kita terus berpuasa, maka boleh tidak berpuasa, boleh berbuka atau mokel, atau bahkan memang tidak berpuasa sejak awal bersebab sakit tadi, atau safar. Ya saat itu kita safar dan boleh tidak berpuasa, lebih eman menikmati puasa dengan cara seperti itu kan unik ya, tidak mesti seumur hidup. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, safar juga boleh tidak berpuasa. Sejarah apa? Sejarah perjalanan yang membolehkan panjenengan mengqashar sholat. Maka 90 km Kediri, Surabaya sampun angsal boten poso. Tetapi faidatu min ayamin ukhor, wajib menggantinya di bulan yang lain, di hari yang lain, ayamin ukhor, di hari-hari yang lain. Wajib ganti. Ketika ganti di luar Ramadan lebih ringan atau lebih berat, Bu? Lebih berat. Karena tidak banyak orang berpuasa. Dan suasananya juga tidak sakral lagi, beda. Meskipun pahalanya tetap sama, tetap sama seperti kalau kita berpuasa di bulan Ramadan. Rasul menegaskan tetap sama. Faidatu min ayyamin ukhor, ada. Jenengan kalau bilang sholat di saat ini itu kan ada. You know what? Ada makmuman. Jadi di saat ini berarti sama dengan panjenengan puasa di bulan Ramadan. Tetapi secara fisikis kita mengalami ketidaknyamanan. Tidak banyak orang puasa, nggak ada tarawehnya. Kita boleh taraweh sendiri, nggak boleh, sholat malam saja. Karena taraweh itu hanya ada di Ramadan. Kalau sholat malam ada di setiap malam. Jangan mau 20 rakaat sholat malam boleh, ditutup 3 witir. Ben sama Ustaz sama dengan Ramadan, monggo. Tapi bukan taraweh. Rawahah itu artinya apa? Istirahat. Maka tarawih itu sholat dengan istirahat. 2 rakaat duduk. 4 rakaat. 2 rakaat duduk. Ya, duduk maksudnya duduk agak panjang. 2 rakaat biasanya langsung berdiri. Tambah 2 rakaat, setelah itu istirahat.
Bahkan istirahatnya kalau kita sedang berada di Masjidil Haram cukup panjang lama. Ya 10 menitan istirahatnya. Baru sholat lagi. Karena 1 rakaat bisa 2 lembar Quran yang dibaca. Kalau di sini 2 lembar besok buyar jamaah. Bolak-balik bengak-bengok kun huwaile gitu ya. Ya mungkin karena di sana energinya Bu ya nggak kerasa banget. Bahkan malam ada lagi, di jeda jam 11 malam, 12 jam 1 sholat lagi. Apalagi kalau pertengahan, mulai tanggal 15 Ramadan pakai kunut panjang. Saya sudah biasa yang mimpin kunutnya. Para bunda yang dirahmati Allah, itu bahasan kita sedikit tentang ilmu puasa. Kalau dibahas panjang butuh waktu 3 hari. 3 hari kali 6 jam ngaji itu ya. Jadi minggu depan di mana? Istiqomah sana ya. Kamis sih. Oh besok we. Besok di Ndoko sana ya. Baik para bunda yang dirahmati Allah, itu sekilas tentang Ramadan dan puasa. Monggo kalau ada yang mau disampaikan kami persilahkan. Nggih Bu. Keutamaan sedekah di Sa'ban belum. Keutamaan sedekah di bulan Sa'ban. Kalau mau saya sampaikan, jadi para sahabat itu mementingkan orang lain, mementingkan orang lain, mementingkan du'afa, masakin, tidak mementingkan diri maksudnya. Kalau saya bersedekah di Ramadan itu kan karena saya pengen pahala banyak, bener nggak? Ya. Tapi apakah fuqara, masakin, gharimin, du'afa itu makannya hanya di bulan Ramadan? Hari ini mereka butuh makan, butuh bayar sekolah anak, sehingga ketika kemudian kita mengeluarkan itu di bulan Sya'ban agar supaya kebaikan yang diterima oleh masakin, fuqara, du'afa itu tidak terjeda. Clear ya? Tidak terjeda. Jadi kebaikan yang kemudian dilakukan oleh manusia itu tidak terjeda. Maka para sahabat mengambil waktu yang orang lain tidak mengambil waktu itu. Kita mengambil waktu Ramadan itu kan versi kita. Kita pengennya dapat pahala banyak. Pada saat yang sama orang butuh kita, butuh bantuan kita, butuh harta yang Allah titipkan melalui kita. Sehingga ketika kita mengeluarkan di bulan Sya'ban itu kita sedang melawan nafsu kita, mengalahkan nafsu kita untuk mendapat pahala banyak. Maka saat mengalahkan nafsu, pertama, mengalahkan nafsu dapat pahala. 2, sedekah kita dapat pahala. 3, membantu orang lain di saat orang lain tidak membantunya atau sedikit membantu, pahalanya juga dapat berlipat-lipat. Kayak tadi saya sampaikan ketika Ustadz Fuad menyampaikan ini akan ditasurkan Ramadan. Jenengan melakukan di bulan Sya'ban, itu kan berontak nafsu gitu ya, nafsu kita ya, nafsu pengen diri ini punya pahala banyak. Nanti ajalah kalau Ramadan. Padahal jenengan ketika memberikan sekarang, 1, mempercepat amal, tidak menunda-nunda, dapat pahala lagi. 2, menjadikan amal yang hari atau bulan yang kosong dengan kebaikan jenengan mengisinya. Di saat orang merasa kalau beramal di bulan ini, pahalanya nggak banyak, jenengan mengisi itu, pahalanya besar lagi. Yang ketiga, ditasarufkan di bulan Ramadan, tetap jenengan dapat pahala infak di bulan. Masya, itu Bu, luar biasanya infak di bulan Sya'ban di saat orang banyak melalaikan. Nyatan Bu nih. Ada lagi, ibu-ibu? Nggih, monggo. Saya tadi tertarik dengan kata-kata kan semua kan dimulai dari akhir ya Pak ya. Iya. Nah, sekarang kan kita tahu bahwa mungkin ini agak sedikit melenceng dari pembahasan, tapi saya penasaran. Akhir-akhir ini kita sering melihat banyak sekali kasus orang atau anak muda itu yang menyelesaikan masalah dengan bunuh diri. Di samping mereka mungkin di kehidupannya mungkin mereka mengalami sesuatu atau bahkan mungkin bisa jadi mereka pernah melakukan kebaikan. Kalau segala sesuatu itu dinilai dari akhir, terus bagaimana dengan proses yang mungkin pernah dilalui orang tersebut, apa tidak dihisap atau bagaimana? Seluruh proses dihisap, seluruh proses itu dihisap. Tetapi ketika kita bilang husnul atau su'ul khotimah, akhir tadi itu ya, jadi innamal a'malu bil khawatim itu Kanjeng Nabi ingin mendawuh pada kita bahwa kebaikan-kebaikan seseorang yang dilakukan secara istiqomah, rutin dan seterusnya itu akan tampak di ujungnya. Ada orang yang baik dilihat oleh banyak orang, tapi ujungnya jelek. Ternyata terbongkar apa? Niatnya.
Oh, tiba ini dari istrinya mungkin, dari temannya mungkin, dari... Ada orang yang amalnya kelihatannya nggak banyak sih, biasa-biasa, tapi rutin. Dan ternyata ujungnya, Masya Allah, beliau itu meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah, dalam keadaan baca Quran, dalam keadaan. Pasti bersebab apa? Amal yang istiqomah dan niatnya. Artinya apa? Seluruh proses tetap dihitung. Karena proses itu melibatkan apa? Amal, niat, itu kan? Amal, niat, apalagi keistiqomahan, dan seterusnya. Tetapi keseluruhannya dalam tanda petik nanti akan kelihatan di ujung. Secara umum manusia akan kelihatan di ujungnya. Meninggalnya dalam keadaan membaca Quran, dalam keadaan jihad di jalan Allah, dalam keadaan apa, dan seterusnya. Kalau seperti itu, apakah kemudian misal ada orang gitu ya, bunuh diri misalnya, tadi menarik kalimatnya. Bunuh diri itu kan nasnya pasti neraka. Apa nerakanya akan berketerusan, berkepanjangan, kholidina fi abadan? Boten. Kalau dia tetap iman kepada Allah, dia tetap menjaga kebaikan meskipun keburukannya banyak, tetap akan disurgakan, cuman entah kapan dientas sampai dosanya bersih, dia dientas. Makanya dalam hadis yang ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin, meskipun debatable, itu ada maudhu' tentang orang yang terakhir masuk surga. Bersebab apa? Saking suwing rokok. Jadi ada orang yang nanti akan terakhir masuk surga. Di neraka yang abadi ada orang-orang yang tidak punya keimanan sama sekali kepada Allah. Bahkan sebesar biji sawi aja tidak punya. Tapi kalau orang punya keimanan bahkan sebesar biji sawi, insya Allah kelak akan tetap masuk. Masalahnya di nerakanya berapa ratus ribu miliar triliun tahun dan seterusnya. Diumbah sampai bersih. Karena sebab itu dia di surganya khalidina fiha, kekal sudah. Nggak ada orang dari surga ke neraka itu. Tapi yang ada dari neraka ke itu yang baik. Cukup itu Bun? Ya, terakhir moga Bun. Yang saya rasakan ketika kita membaca Al-Quran dengan bahasa Arab, itu rasa di hati tenang, itu hati menjadi apa ya, kuat menghadapi segala sesuatu yang menjadi masalah kita. Kemudian kita membuka artinya, kita itu merasa takut. Mohon pencerahannya Ustaz, karena isi di dalam Al-Quran kan barang siapa yang tidak akhirnya masuk neraka dan seterusnya, sehingga membuat kita takut. Nah, ketika saya membaca itu akhirnya tidak bisa jenak seperti menikmati Al-Quran. Itu mohon pencerahannya. Baik. Para bunda yang dirahmati Allah, Rasulullah itu menyampaikan 3 pilar amal. Yang pertama, amal dengan cinta, seperti bunda tadi baca Quran, nyaman, enak. Yang kedua, amal dengan harap. Yang ketiga, amal dengan takut. Takut. Jenengan diajari untuk takut kepada api neraka, apa Ustaz? Diajari. Ada nggak orang yang tidak berbuat buruk karena takut? Ada Bu? Banyak. Ada anak tidak berani terlambat masuk sekolah karena takut disetrap, gitu kan? Takut dan malu di depan teman-temannya dan seterusnya. Artinya 3 hal ini potensi. Yang pertama cinta, yang kedua harap, yang ketiga takut. Dan 3-tiganya harus dimunculkan dalam amal. Jangan hanya bersebab cinta tapi nggak wedi Gusti Allah, bahaya. Jangan hanya takut tapi tidak punya harapan terhadap Allah, itu juga bahaya. Maka 3 pilar ini harus dimiliki. Sehingga ketika panjenengan kula sami mau melakukan hal yang remeh itu jadi takut. Takut kalau kemudian ya Allah modal waktu saya kok jadi sia-sia. Ya akhirnya karena takut Allah murka, takut masuk neraka, kita jadi beramal baik, menghindarinya. Terus takut itu potensi bunda, sama dengan berani itu potensi. Berani itu potensi dari Allah, takut itu potensi dari Allah, ngantuk itu potensi dari Allah, kecuali kalau tiap ngaji ngantuk itu ya. Kemudian berikutnya cinta itu potensi, semuanya potensi. Kalau saya seringkali kalau kemudian zikir bunda ya, saya itu menyukai 2 zikir yang diajarkan Rasul, istighfar dan hamdalah. Istighfar itu karena saking takutnya saya dengan Allah.
Saya itu dititipi oleh Allah lidah. Apa benar lidah saya itu saya gunakan untuk basah, untuk zikir, wirid, nginget Allah, atau kadang kemudian menyakiti hati istrinya, nyakitin hati anaknya, nyakitin hati teman. Karena saya khawatir tidak bisa bertanggung jawab pada Allah, saya perbanyak zikir, istighfar saya. Bersebab takut. Jadi ketika kita membaca terjemahnya kemudian takut, syukuri Bunda. Ya Allah, saya takut. Bersebab takut itu kemudian kita lebih bersungguh-sungguh mengerjakan sebuah kebaikan. Oh, jangan-jangan ini saya kurang sempurna ya Allah. Tapi kalau takut saja itu bahaya. Takut saja, saya takut misalnya, takut kalau sholat saya nggak diterima, takut kalau ini nggak sempurna, takut, akhirnya putus asa. Gini betul. Tiba khusyuk iku wangel wis ora iso, angel. Wis daripada sholat nggak khusyuk nanti dimarahi Allah, dimurkai Allah, mending orang sholat bisa. Jadi kalau takutnya itu dominan dan salah, bahaya. Makanya 3 pilar tadi itu, cinta, harap, takut. Takut akan azab Allah, takut ngecewain Allah. Ngaten, logika paling sederhananya, saya itu sayang sama ibu saya. Saking sayangnya itu sampai takut mengecewakan beliau. Ya enggak Bu? Saking sayangnya kita dengan orang tua itu sampai, kemarin itu ditelepon ibu itu saya sampai menyalahkan diri saya berkali-kali. Hanya karena ibu tanya begini, "Le, wis 3 dina kok ora nelpon?" Ya Allah, apa sih sulitnya nelpon? Biasanya saya ya hampir tiap hari atau 2 hari sekali nelpon ibu. Kemarin sampai 3 hari ibu nelpon. Saya merasa mengecewakan beliau. Jadi ketika takut mengecewakan beliau, akhirnya kemudian kita tata waktu kita. Ya sudah, besok saya telepon ibu jam sekian, lusa saya telepon ibu jam sekian. Karena takut mengecewakan orang yang kita cintai. Apalagi Allah, ayo kita takut mengecewakan Allah. Karena Allah sudah memberikan segalanya bagi kehidupan kita. Ngaten mungkin Bunda nggih. Allahu a'lam bishawab. Demikian para Bunda yang dirahmati Allah, insya Allah meskipun tidak panjang kali lebar bahasan Ramadannya, ada ilmu yang bisa kita dapat, bermanfaat dalam kehidupan keseharian kita, dan ujungnya akan menghantarkan kula panjenengan sami dalam kehidupan, dalam kepulangan yang husnul khotimah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berujung jannah atau surganya. Kita tutup dengan munajat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya mujibas sa'ilin, barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma ya Allah, jadikan Ramadan kami tahun ini Ramadan yang kami masuki dengan penuh kegembiraan dan kesukacitaan. Ramadan yang kami isi dengan sebaik-baik amal soleh yang Kau perintahkan dan dicontohkan oleh Rasul-Mu. Dan Ramadan yang berakhir dengan husnul khotimah. Ramadan yang ujungnya adalah sebaik-baik amal. Ramadan yang ujungnya adalah sebaik-baik kebaikan. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Panjenengan tampi ya Allah keseluruhan amal ibadah kami di bulan-bulan sebelum Sya'ban ini, dan jadikanlah amal soleh kami kelak ya Allah sebagai jurnah atau perisai kami dari kemurkaan dan ketidakridhoan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bunda, mohon maaf jika ada hilaf salah dalam penyampaian pemaparan. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita tutup dengan doa. Nanti ditutup Ustaz Fuad ya, dilanjutkan oleh lumbung kebaikan.